Tentara Nasional Indonesia telah selesai membangun 7 jembatan, Armco, dan Beli pada lokasi terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Komandan Kodim 0304 Agam, Letkol Slamet Dwi Santoso, mengatakan 4 jembatan Armco berada di Kecamatan Tanjung Raya dan Malaka. Sedangkan 3 jembatan Beli dibangun di Kecamatan Tanjung Raya, Matur, dan Candung. Letkol Slamet menyebut 6 jembatan sudah selesai 100% dan bisa dilewati kendaraan, sedangkan 1 jembatan Bailey masih tahap penyelesaian. Pakai jembatan darurat sebelumnya, Bang. Pakai darurat ya? Masyarakat sebelumnya. Memadai nih jembatan darurat kemarin? Kalau memadai kurang lah, Bang. Soalnya untuk sudah kendaraan roda 2 bergantian lah, Bang. Iya. Warga kini telah merasakan kembali kemudahan dalam akses jalan setelah sebelumnya menggunakan jembatan yang kurang memadai. Terlebih pada jembatan lama, warga harus mengantre dan bergantian saat menyeberang menggunakan roda 2. Untuk pembangunannya kurang lebih kita efektif kurang lebih 2 minggu kita penanaan. Kemudian untuk total personil 75 personil dibantu dengan babisa setempat untuk mensupport apa yang mereka butuhkan. Pembangunan 1 jembatan sendiri melibatkan sedikitnya 50 personel batalion teritorial pembangunan dan 20 personel tim teknis dari Detasemen Zeni Tempur. Pembangunan jembatan Beli maupun jembatan Armco merupakan upaya cepat pemerintah guna pemulihan pasca bencana yang terjadi pada akhir November lalu untuk memulihkan mobilitas masyarakat. Pasca banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, sejumlah petani mengalami kerusakan lahan akibat tertimbun lumpur hingga kekeringan. Kondisi ini terjadi akibat saluran irigasi yang juga terdampak dan rusak. Para petani pun kini mulai berinisiatif untuk beralih tanam dari padi ke jagung. Situasi inilah yang dihadapi Sudirman, petani Jorong Kayu Pasak Timur, Nagari Salare Aya, Kecamatan Palembayan. Sudirman menuturkan sekitar 1 hektar sawahnya saat ini masih tertimbun lumpur dan bebatuan. Agar lahan sawahnya tetap bisa berproduksi, dirinya pun berniat menanam jagung. Jagung menjadi pilihan karena tidak memerlukan terlalu banyak perawatan dan air untuk tumbuh. Menanam jagung. Kenapa memilih menanam jagung, Pak? Yaitu nanam di rencana kini air sawah tidak bisa masuk. Memang antara padi dengan jagung seperti apa butuh airnya untuk kalau tumbuh? Butuh air. Kalau jagung tidak butuh air. Untuk sekarang untuk pengairan kami tidak ada air karena itu apanya rusak kan, udah hancur. Jadi untuk pelaporan ke atas belum juga dapat. Tadi dapat laporan dari Bapak Brimob, katanya untuk daerah sini untuk laporan air ke sawah itu belum ada laporan dari perangkat. Bencana banjir bandang dan tanah longsor telah mengakibatkan 2.000 hektar atau sekitar 1.700 petak sawah di Kabupaten Agam tertimbun lumpur dengan kondisi rusak ringan hingga berat. Mengalihkan penanaman padi menjadi jagung di lahan sawah yang rusak menjadi solusi petani untuk bisa segera bangkit pasca bencana. Terlebih harga jagung saat ini yang cukup baik, yaitu mencapai Rp5.700 per kilogram, dengan masa panen yang lebih cepat dibanding tanaman padi. Pasca bencana, suasana tempat wisata di Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di Pantai Pandan, kini sudah ramai dikunjungi wisatawan. Pengelola tempat wisata Pantai Pandan menyebut, sebulan usai bencana, kondisi ekonomi warga menurun dan membuat Pantai Pandan sepi pengunjung. Kondisi ini juga membuat omset tempat wisata turun drastis, termasuk saat libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 yang biasanya ramai. Kini, 2 bulan pasca bencana, geliat ekonomi perlahan kembali pulih.
dan pengunjung telah banyak berdatangan. Pengunjung berasal dari berbagai tempat seperti Kota Medan, Kota Padang Sidempuan, hingga Sibolga maupun daerah lainnya. Wisatawan mulai berdatang usai akses jalur lintas Sumatera menuju tempat wisata yang kini sudah pulih. Ekonomi memang lagi tidak baik-baik saja, jadi pengunjung dan wisatawan juga kurang, berdampak pada saat Nataru kemarin, sangat berdampak, omset sangat menurun dan pengunjung juga bisa dikatakan sangat minus. Jadi setelah 2 bulan ini, setelah bencana, kayaknya ekonomi mulai pulih kembali, pengunjung sudah mulai berdatangan ke tempat kita, terutama ke Pantai Pandan ini. Hari ini udah bisa berwisata lagi? Iya, udah bisa, udah bagus semua, udah bersih. Terus di sini juga udah mulai banyak pengunjung, nggak kayak kemarin. Waktu bencana di sini sepi kah atau seperti apa kondisinya? Sepi banget, terus air lautnya juga naik, keruh banget, nggak ada yang mau mandi di sini gitu. Tapi sekarang udah mulai lagi ya? Sebelumnya tempat wisata Pantai Pandan terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor pada tanggal 25 November 2025. Kondisi itu pun langsung membuat aktivitas wisata Pantai Pandan lumpuh total hingga 3 pekan. Tingginya curah hujan di Kabupaten Jember, Jawa Timur memicu terjadinya longsor pada Minggu sore 25 Januari. Longsor pun menyebabkan sebuah bangunan rumah di Kelurahan Patrang roboh. Longsor juga menyebabkan 4 bangunan lainnya terancam roboh dengan sebagian pondasi bangunan sudah menggantung. Tim reaksi cepat BPBD, Kelurahan, Polsek, dan Koramil setempat telah meninjau lokasi kejadian dan melakukan penanganan dengan memasang garis pembatas serta terpal. Pemasangan dilakukan untuk menghindari longsor susulan, mengingat curah hujan tinggi masih berpotensi mengguyur Kabupaten Jember. Selain merekomendasikan pengosongan rumah untuk menghindari timbulnya korban, tim BPBD juga membantu memindahkan perabotan rumah warga untuk mengurangi beban bangunan yang terdampak longsor. Sebelumnya longsor pada tanggal 19 Januari 2026 dan saat ini terjadi longsor lagi pada hari Minggu tanggal 25 Januari, dan kami melakukan asesmen dan penghitungan jitu pasna, dan juga kami melakukan pemasangan polis line terhadap rumah yang berpotensi terjadi longsor lagi. BPBD Jember mengimbau warga, terutama yang tinggal di bantaran sungai dan lereng bukit, untuk terus meningkatkan kewaspadaan. Terlebih menurut BMKG, curah hujan tinggi masih berpotensi terjadi hingga akhir Januari 2026.